Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal dimanapun Anda berada. Tentunya dengan harapan semua dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun, diberikan berbagai macam kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beraktivitas, baik yang sedang beraktivitas di kebun atau beraktivitas di tempat-tempat lainnya. Mudah-mudahan aktivitas Anda semua terasa lancar dan dalam keadaan sehat. Hari ini saya ingin membuat pupuk asam amino yang berbahan dasar ikan, dan mudah-mudahan dengan sedikit pembelajaran ini, terutama para pemula gitu ya, bisa membantu para petani durian atau petani-petani lainnya dalam mengatasi persoalan-persoalan pupuk yang mungkin saat ini sudah cukup mahal juga di pasaran. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini bisa sedikit membantu meringankan beban para petani. Oke, coba kita ikuti teknik pembuatannya. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan dengan proses pengaplikasian. Mari kita ikuti. Baik, sahabat pecinta durian kampung atau durian lokal, inilah bahan-bahan yang akan kita jadikan POC atau pupuk organik cair asam amino yang akan kita pergunakan untuk tumbuh-tumbuhan nanti dengan berbahan dasar ikan. Jadi ini ada jeroan ikan ya, kemudian ada ikan yang masih utuh juga kita beli. Ini kurang lebih 20 kilo. Nah, ini ada gula merah yang sudah kita cairkan. Kalau memang nggak ada gula merah, ya gula pasir juga boleh, karena bakteri juga membutuhkan makanan seperti glukosa. Nah, ini nanas. Nanas ini boleh kita pakai nanas yang masih bagus atau nanas yang utuh, atau bisa juga dengan kulit-kulit seperti ini. Ini bisa kita pergunakan untuk enzim, supaya dengan enzim nanas ini ikan ini akan segera hancur dan kemudian menjadi asam amino. Jadi nanas punya kemampuan merubah protein yang ada pada ikan kemudian menjadi asam amino dengan enzimnya nanas ini. Nah, ini kemudian itu ada daun daripada nanas, kita nggak pakai karena kita akan pembuatan pupuk asam amino, kecuali dengan kita nanti akan buat pupuk kalium cair, maka daun itu bisa kita pergunakan. Nah, ini ada M4 efektif mikroorganisme yang kita pakai untuk starter atau untuk bahan fermentasi. Kemudian ini ada botol kecil ini nanti untuk pembuangan udara. Jadi ketika kita masukkan bahan-bahan ke dalam tong ini, maka terjadi proses fermentasi, kemudian akan mengeluarkan amonia. Nah, ini kita bikin seperti ini, akan disalurkan lewat sini. Nanti kita lihat proses pembuatannya. Jadi untuk tahap awal saya fokus terhadap proses pembuatan asam amino dengan berbahan dasar ikan. Kemudian sebenarnya masih banyak bahan-bahan lain yang bisa kita jadikan asam amino. Mungkin nanti saya akan membuat pupuk cair yang berbahan dasar cacing, karena memang cacing juga memiliki kadar protein yang tinggi sehingga bisa berubah menjadi asam amino dengan proses fermentasi. Oke, coba kita lanjutkan dengan proses pembuatan. Nanti kita akan masukkan ke dalam tong ini. Tong ini kalau nggak salah ini tong berukuran 100 liter. Kemudian di dalamnya sudah kita isi air sebanyak 20 liter ya. Nanti akan kita masukkan bahan-bahan ini. Oke, kita ikuti proses pembuatannya. Baik, yang pertama kita akan masukkan ini ikan ya. Ini yang pertama kali kita masukkan ikan, atau boleh dibolak-balik juga boleh, nanas juga boleh pertama kali. Kemudian bahan-bahan yang kedua ini kita masukkan nanas ya. Ini. Ukuran nanas ini boleh berbanding satu ya, misalnya 10 kilo ikan 10 kilo bahan nanas ini, atau 20 kilo ikan 20 kilo juga
ini atau 1 berbanding berapa juga boleh ya, karena ini sebagai enzim untuk menghancurkan ikan tadi supaya dia berubah menjadi asam amino. Setelah itu nih terakhir ya, kemudian kita masukkan nih gula merah yang udah dicairkan. Kalau bisa gula merah ini setelah dingin baru boleh kita masukkan, karena memang efektif mikroorganisme atau M4 itu akan mati ketika dia terkena suhu panas. Jadi ini harus dingin terlebih dahulu. Oke, masukkan seperti ini. Setelah itu kita masukkan ini efektif mikroorganisme. Ini kita masukkan separuh saja ya, seperti ini. Lebih banyak itu lebih baik sebenarnya, tapi cukup dengan setengah takaran aja udah bisa dilakukan proses fermentasi. Nah, kita masukkan separuh, tutup kembali, karena memang ini kalau nggak kita tutup maka bakterinya bisa hilang. Untuk selanjutnya ini ada ini ya, air cucian beras. Setelah itu kita lanjutkan dengan proses pengadukan. Kita aduk seperti ini supaya merata. Supaya merata ya, kita periksa kembali. Mungkin ada kantong atau apa gitu ya. Nah, setelah ini baru kita tutup. Tutupnya seperti ini. Ini nanti kita tekan pakai barang-barang yang berat. Kemudian selang yang tadi kita bikin seperti ini. Ini kalau ini airnya terlalu penuh, jadi kita buang. Nah, seperti ini. Supaya nanti ketika proses fermentasi dimulai, maka akan menghasilkan gas amoniak. Nah, gas amoniak yang ada pada tong ini kalau tidak kita keluarkan maka hasilnya tidak akan baik. Maka kita buat seperti ini, dan udara yang ada di dalam ini akan keluar melalui selang ini. Kemudian udara yang dari luar tidak akan bisa masuk ke sini. Dan ini bisa kita gunakan 1 bulan, bisa kita gunakan 21 hari juga udah bisa kita pergunakan. Tapi saran saya lebih lama lebih baik, sampai 1 tahun juga itu lebih baik. Nanti akan saya jelaskan manfaat daripada asam amino, kemudian dosis penggunaan terhadap tumbuhan, baik itu tumbuhan durian, tumbuhan asam dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan setelah pupuk organik ini cair dan bagaimana cara pemanfaatannya. Saya kira cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.